Puji nama Tuhan, selamat datang di Devotion. Kita pada hari ini akan melanjutkan pembahasan kita tentang kekayaan. Saya tadinya jujur merencanakan untuk membahas tentang kekayaan ini sampai 4 sesi minimal. Tapi melihat waktu ya, karena ini kelihatannya nih, bukan kelihatannya, sudah pasti ini adalah sesi terakhir sebelum kita istirahat di musim Juni, Juli, Agustus. Jadi saya harus mencoba merangkum semuanya di dalam sesi ini. Jadi akan banyak hal yang saya ingin sampaikan pada hari ini tentang kekayaan. Ya, kita telah membahas 2 sesi sebelumnya tentang kekayaan. Di sesi pertama, kalau saya boleh sedikit secara ringkas mengulanginya, kita telah menentukan di situ, menetapkan di situ bahwa Tuhan ingin anak-anaknya makmur, kaya. Ya, kita telah memberikan ayat-ayat, tapi juga kita telah memberikan ayat-ayat yang digunakan orang untuk menjalahgunakan kebenaran itu, menggunakan kebenaran itu dan dengan cara ayat dengan apa yang disampaikan oleh ayat-ayat itu, mereka meraih kekayaan untuk dirinya sendiri, menyalahgunakannya. Tapi itu tidak membatalkan kebenaran bahwa Tuhan ingin kita kaya, ingin kita makmur. Kalau Anda tidak percaya itu, Anda tidak akan mengalaminya. You cannot experience what you don't believe. Sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, seperti itulah jalan hidupnya. Jadi Tuhan ingin kita makmur. Ada banyak ayat-ayat yang telah kita sampaikan. Walaupun ada orang-orang yang memelintirkan ayat-ayat itu untuk kepentingan dirinya sendiri, itu tidak membatalkan kebenaran yang barusan saya sampaikan. Lalu di sesi kedua kita telah membahas bahwa itu kekayaan, kemakmuran, itu sudah termasuk di dalam penebusan. Jadi Tuhan Yesus mati di atas salib bukan hanya membayar dosa, sakit penyakit kita, ada banyak hal lain termasuk kemiskinan kita dan juga menurut saya dan juga kebodohan kita. Karena dengan kita bodoh, kita tidak tahu apa yang benar, kita menderita. Tapi Tuhan yang menanggung semua penderitaan itu untuk kita. Jadi sesungguhnya kemiskinan itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas salib. Dia yang kaya rela menjadi miskin karena kita agar kita diperkaya oleh kemiskinannya. Jadi Tuhan sudah memberkati kita dengan berkat-berkat rohani. Kata berkat di situ adalah kata yang intangible, tidak berwujud. Berkat itu tidak berwujud. Anda harus membuatnya menjadi terwujud, menjadi kenyataan dengan mencampurkan janji Tuhan itu, berkat itu dengan iman. Jadi you mix it with faith. Ibrani 4 ayat 2. Itu saya bahas di sesi sebelumnya. Bagaimana kita mencampurkannya dengan iman. Ya kita meresponinya dengan tindakan, dengan perkataan, dengan hidup kita. Agar berkat itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah, kita juga telah membahas bahwa sebagai fondasi ayat untuk sesi-sesi kita ini tentang keuangan dari Matius 6 ayat 24 yang berkata di situ tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan atau 2 kuasa, 2 pribadi atau bukan pribadi, kepada 2 kurios yang punya kuasa. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi apa yang ayat ini ingin katakan kepada kita, bahwa Allah dan Mamon sama-sama punya kuasa. Ayat ini tidak mengatakan bahwa keduanya sejajar. Bahwa levelnya sama. Ayat ini semata-mata ingin memberikan kepada kita kebenaran bahwa dua-duanya punya kuasa di dunia ini. Dan Anda dan saya tidak bisa mengabdi kepada dua-duanya. Hanya kepada salah satu darinya. Apakah kepada Allah atau kepada Mamon. Mamon yang berarti keuangan, kekayaan. Jadi kita harus memilih. Ayat ini berkata tidak bisa. Jadi kalau dikatakan tidak bisa, jangan berusaha mencoba-coba. Karena sudah bakal tidak bisa. Anda tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada keuangan. It's a choice that kita harus buat dalam hidup kita. Nah, repotnya Mamon, keuangan ini punya kuasa yang memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang kita mau di dunia ini dengan mudah. Dengan mudah tanpa harus menggunakan iman. Apa yang dapat Anda peroleh dengan uang? Banyak sekali.
Nasionalitasmu bisa Anda beli. Anda sekarang kalau punya uang tertentu, Anda mau menjadi orang Amerika, Anda bisa menaruh deposito di sana sebagai investasi. Saya tidak tahu berapa, apa 5 juta dolar, 10 juta dolar. Anda otomatis dapat kewarganegaraan di sana, atau di negara Australia, atau dimanapun. Anda bisa membeli kewarganegaraan dengan uang. Anda bisa membeli banyak hal dengan uang, jabatan, bahkan istri, suami. Banyak orang menggunakan uang. Ya, jadi kita jangan underestimate, jangan kita anggap remeh the power, kuasa, kekuatan daripada uang, kekayaan. Oleh karena itu kita harus bisa mengendalikannya. Kalau tidak, kita yang akan dikendalikannya. Nah, disinilah ayat di Alkitab berkata di Markus 4 ayat 19 mengenai tipu daya kekayaan. Kata ini bukan kata-kata saya yang saya ciptakan. Ini kata ada di Alkitab. Dikatakan di situ kita harus hati-hati dengan tipu daya kekayaan. Kenapa? Karena itu akan menghimpit firman. Sebagai contoh, kalau sekarang ada orang yang sangat kaya, dia sakit keras, dia langsung akan memikir mencari rumah sakit terbaik, dokter terbaik, obat-obatan terbaik. Dia nggak akan mencari imannya atau mencari cara untuk menggunakan imannya untuk memperoleh kesembuhan. Itu lebih cepat, lebih mudah bagi dia. Jadi artinya dia sudah tinggikan kekayaan di atas iman firman. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Pada saat waktu dia mentok, barulah dia mencari Tuhan. Pada saat tidak ada jalan, baru dia mencari Tuhan. Tetapi pada saat ada jalan, uanglah yang menjadi berkuasa atas hidupnya. Nah, inilah yang bahaya kalau kita tidak hati-hati. Bahwa kekayaan itu bisa menjadi yang penguasa atas hidup kita. Karena uang punya kuasa, padahal kalau kita tidak hati-hati, kekayaan atau uang itu dapat menjauhkan kita dari Sang Maha Kuasa. Disinilah kita perlu memahaminya. Jadi ada banyak ayat-ayat di Alkitab yang berbicara tentang bahayanya kekayaan, bahayanya keuangan. Ya, kalau kita boleh buka 1 Timotius 6, kita akan baca dari 6 sampai 10. Di sini dikatakan memang ibadah atau kesalehan ya, itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu pun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Ini enggak dikatakan mungkin bisa, ini dikatakan mereka yang ingin kaya terjatuh. Bukan kemungkinan loh. Ini yang kadang-kadang orang gak sadar. Terjatuh ke dalam pencobaan. Bukan jatuh, dia jatuh ke dalam temptation. Ya, dan ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uang, tetapi cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi orang yang mencintai uang sesungguhnya sedang menyiksa dirinya. Ini kata Alkitab. Bukan orang lain, bukan keadaan ekonomi, tetapi nafsu mereka yang menyiksa dirinya. Kita buka lagi ayat di Matius 6 ayat 19 sampai 21. Dikatakan di sini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada,
Di situ juga hatimu berada, bukan terbalik. Di mana hatimu berada, hartamu berada. Tapi di mana keuanganmu, hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau keuangan adalah hartamu. Jadi kita sudah lihat di sini ada ayat-ayat di Alkitab yang mendukung kebenaran bahwa Tuhan ingin kita makmur, tapi di sisi lain ada ayat-ayat yang memberitahu kita, menasihat kita bahayanya kekayaan, keuangan. Jadi dua sisi ini kesannya berlawanan. Sesungguhnya tidak berlawanan, tetapi menguatkan. Segala sesuatu di Alkitab, kalau Anda perhatikan, ya, terdiri dari dua kebenaran yang kesannya berlawanan, tetapi sesungguhnya saling menguatkan sehingga menghasilkan satu kebenaran yang kokoh untuk kehidupan kita. Maka itu sekolah ini mengajarkan grace and faith. Kebenaran yang mengokohkan. Kita harus tahu, ya. Jadi ada dua yang berlawanan. Jadi artinya apa? Ya dua-duanya benar. Karena Tuhan selalu mempresentasikan kepada kita satu kebenaran yang seimbang, yang kokoh. Tuhan mencintai keseimbangan. Itu yang dikatakan di Amsal 11 ayat 1. Tuhan mencintainya. Jadi Tuhan selalu melihat sesuatu yang seimbang sehingga itu membangun kehidupan orang Kristen dengan kokoh. Yang kita harus pahami dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan bukan hanya pewahyuan dan konteks, tetapi juga keseimbangan, balance di dalam kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Ya, jadi Anda harus bisa menilai apakah firman yang disampaikan ini balance, seimbang apa tidak. Itu penting sekali. Jadi di sini Tuhan mau mengatakan kepada kita, yes, I want you to be rich and prosperous. Aku ingin kau kaya dan makmur. Yes, aku ingin kau mengendalikan keuangan. Karena keuangan kalau dikendalikan berbahaya. Engkau yang akan dikendalikan oleh uang. Ya. Nah, jadi kita perlu mengerti bahwa Tuhan tetap memang ingin kita kaya. Bagaimana caranya kita menangani kekayaan tanpa ditipu oleh kekayaan? Kita harus belajar. Kalau enggak kita ketipu terus. Nah, saya ingin kasih ayat dulu untuk menegaskan ayat tadi yang kita baca tadi dari Matius 6 ayat 19. Itu perlu dijelaskan karena bunyi dalam bahasa Indonesia kesannya seolah-olah Tuhan tidak ingin kita mengumpulkan kekayaan. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Itu di TB-nya. Tapi kalau Anda baca di King James-nya dikatakan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi untuk dirimu sendiri. Beda loh. Mengumpulkan harta sama mengumpulkan harta untuk dirimu sendiri, itu bedanya antara langit dan bumi. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa menangani keuangan yang Tuhan ingin berikan kepada kita tanpa kita jatuh ke dalam tipu daya keuangan? Kita baca di Matius 25 ayat 14 sampai dengan 26. Ini konsep yang kita harus miliki di dalam kehidupan kita menyangkut keuangan. Kita harus memahami bahwa kita adalah pengelola dan bukan pemilik dari semua yang kita miliki. Tanda kutip. Kita harus sadar akan hal itu. Kalau kita tidak sadar akan hal itu, kita akan terjebak ke dalam tipu daya kekayaan. Coba kita baca ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri
yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Stop dulu di sini. Ini bicara mengenai orang yang akan berpergian. Bicara mengenai pribadi Tuhan Yesus. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya. Jadi di sini kalau saya boleh dalami, Tuhan Yesus ingin mempercayakan hartanya kepada kita untuk dikelola. Kita bukan pemilik atas apa yang kita miliki, tanda kutip. Kita mengelolanya. Tuhan Yesus mempercayakan hartanya kepada kita untuk kita mengelola. Kata mengelola tidak berarti hanya memelihara. Kata mengelola artinya juga melipat gandakannya. Bukan pemeliharaan tok, tetapi termasuk pelipat gandaan. Jadi kalau kita sadar bahwa kita ini mengelola kerajaan sorga dan Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasanya untuk mengelola, berarti ada kuasa supernatural di dalam diri kita oleh perintahnya itu untuk kita dapat melipat gandakannya. It is already inherent in the instruction, in the commandment. Jadi di dalam perintah itu mengandung kuasa untuk mengelola. Dengan kita menjalankan tugas pengelolaan itu, kuasa itu akan bekerja dan akan terjadi pelipat gandaan. Di dalam setiap perintah Tuhan ada kuasa mengandung di dalamnya. Adam dan Hawa, penuhilah bumi, beranak cuculah, hewan-hewan berkembang biaklah. Itu perintah. Dengan adanya perintah yang mengandung kuasa, mereka bisa berkembang biak, mereka bisa berlipat ganda. Tanpa perintah itu, tanpa kuasa itu, manusia nggak bisa berlipat ganda. Kalau Anda mengerti bahwa Anda pengelola dan Anda diberikan perintah untuk mengelola dan pengelolaan itu mengandung kuasa, Anda secara otomatis dengan bekerja sama dengan kuasa itu akan melipat gandakan kekayaan. Karena it is inherent, termasuk di dalam perintah itu. Itu juga yang terjadi di kitab Kejadian 1, 22, 28. Waktu Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa dan kepada hewan-hewan ciptaannya. Berkembang biak, beranak cuculah. Maka itu mereka bisa berlipat ganda. Jadi kalau Tuhan sekarang kepada kita sebagai pengelola, Irwan, aku percayakan ministry ini, gereja ini, perusahaan ini kepadamu, kelola. Anda akan melipat gandakannya bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan kepintaranmu, tetapi dengan kuasa Dia. Paham gak ini? Jadi ini kebenaran kalau kita pahami akan lebih mudah untuk dijalani dalam hidup kita. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di ministry, tetapi di perusahaanmu juga. Kalau Anda melihat dirimu sebagai pengelola. Nah kita kan tahu bahwa bumi ini kan diberikan kepada manusia untuk dikelola. Dia berikannya kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, iblis mengambil alih kuasa itu. Lalu Tuhan Yesus berkata di Matius 28 kalau nggak salah ayat 18. Sekarang otoritas kuasa di sorga di bumi ada padaku. Aku kembalikan kepadamu. Untuk Anda dan saya kembali mengelola bumi ini. Kekayaan di dunia ini. Itu bukan tugas orang-orang sekuler. Orang-orang yang tidak percaya. Itu tugas anak-anak orang-orang yang percaya. Anak-anak Tuhan. Bisnis, berusaha, berdagang. Itu pekerjaan yang baik. Jangan semua masuk ke gereja, ke ministry. Tapi Anda mesti mengerti konsep pengelolaan. Kalau enggak, Anda akan masuk ke dalam tipu daya kekayaan. Padahal Tuhan ingin kita makmur.
Tuhan ingin kita kaya. Dia mempercayakan kekayaan itu kepada kita untuk kita lipat gandakan. Jadi di sini kalau kita kembali ke Matius 20 berapa 5 tadi, ayat 14, coba baca sekarang ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang lain lagi 2, yang lagi 1, lalu dia berangkat. Dan Tuhan memberikan perintah kepada mereka ini untuk diperdagangkan, untuk dilipat gandakan. Nah, kita lompat saja ke ayat 24. Ada satu orang yang tidak melipat gandakan apa yang telah diberikan kepadanya. Apa yang Tuhan katakan kepadanya? Kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Stop dulu di sini. Orang yang mengerti bahwa Tuhan ingin kita makmur, 1. Kedua, orang yang mengerti bahwa Tuhan ingin kita melipat gandakannya, apa yang dia percayakan kepada kita, bahwa kita adalah pengelola, bahwa kita adalah pribadi yang menerima kuasa. Orang yang mengerti kebenaran itu akan bekerja dan menghasilkan buah. Orang yang gak mengerti akan menyimpannya. Orang yang menerima 1 talenta ini gak mengenal Tuhan. Maka itu dia menuduh Tuhan adalah manusia kejam yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur. Artinya Tuhan itu kan pemilik. Dia gak mengerti bahwa Tuhan itu yang punya semua ini. Dia yang mempercayakan kepada hamba-hambanya yang menabur dan menuai dan memberikan hasil kepada tuannya. Dia gak menerima konsep itu karena dia punya konsep pemilik. Dia kepahitan. Dia gak paham konsep itu. Dia gak mengenal Tuhannya dan dia tidak mengenal konsep pengelolaan. Sehingga apa yang terjadi, dia menjadi takut kepada tuannya karena dia tidak mengenal tuannya, takut kepada apa yang dipercayakan kepadanya, dia merasa dia tidak punya kuasa, dia tidak sadar dia punya kuasa, jadi dia tidak melipat gandakannya. Ini sebenarnya bicara tentang orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan maksud dan tujuan Tuhan datang ke dunia ini. Tuhan mempercayakan kekayaan di bumi ini kepada anak-anaknya, kepada Anda dan saya. Maka itu ada ayat yang berkata kekayaan bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Jadi ini bukan karena kita serakah. Orang yang serakah kepingin harta bangsa-bangsa itu orang yang gak ngerti konsep pengelolaan. Jadi kasih mereka kebenaran ini. Jadi kita sebenarnya ini orang-orang yang sangat diberkati di dunia ini. Kalau kita mengerti konsep ini. Pengelolaan. Pertanyaan berikutnya. Oke Pak, saya mengerti. Sekarang saya pengelola. Bagaimana saya menjalankannya pengelolaan itu? Benar enggak? Nah, untuk Bapak Ibu tanya. Jadi saya akan jelaskan. Bagaimana caranya kita bisa mengelolanya? Anda pernah enggak bertanya-tanya waktu membaca di kitab Tawarik tentang Salomo? Mengapa Salomo minta hikmat? Tuhan kasih hikmat dan kekayaan. Pernah memikirkannya enggak? Tidak ada orang yang punya hikmat dan kekayaan sejak itu seperti Salomo. Salomo gak pernah minta kekayaan. Dia cuma minta hikmat. Tapi Tuhan senang. Karena dia minta hikmat. Maka itu bisa diberikan kekayaan.
Bapak Ibu, jangan minta uang sama Tuhan, minta hikmat. Kenapa Tuhan memberikan Salomo kekayaan? Kenapa Tuhan memberikan Salomo kekayaan tanpa dia minta? Tuhan sudah berjanji bahwa dunia ini milik anak-anaknya. Anda gak perlu minta kekayaan, itu sudah yours. Itu sudah milik Anda. Karena Anda belum punya pengetahuan, belum memahami konsep pengelolaan, Anda gak bisa menghidupinya. Dia minta hikmat dan Tuhan mempercayakan kekayaan. Dibutuhkan hikmat untuk bisa mengelola kekayaan. Tambah banyak kekayaan Anda kelola, Anda butuh lebih banyak hikmat. Sama seperti seorang konglomerat yang sangat kaya. Kalau dia memberikan kekayaannya kepada anaknya yang bodoh, apa yang akan terjadi? Kekayaannya akan ludes habis, anaknya hidupnya akan hancur. Dia akan menyalahgunakannya. Maka itu kalau Anda perhatikan, pernah nggak Anda melihat orang yang menang lotre, hidupnya tambah jaya dan tambah terkenal? Ya, tambah terkenal karena kehancurannya. Kenapa? Kaya mendadak, nggak punya hikmat untuk mengelolanya. Saya kadang-kadang yang kalau ketemu orang yang pengen kaya, saya lihat dia, wah ini sama aja. Kalau dia belum punya hikmat, ini sama aja orang ini menyiksa dirinya dengan berbagai macam duka nanti, merusak hidupnya. Kita perlu hikmat untuk mengelola kekayaan. Kenapa hikmat? Persisnya bagaimana cara bekerjanya hikmat sehingga saya bisa mengelola kekayaan. Buka ayatnya di Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Anda perlu memiliki hikmat karena permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Bukan ketakutan akan Tuhan. Bukan takut serem, bukan. Takut di sini adalah takut hormat, respect, sungkan, segan sehingga tidak ingin mengecewakan dia, tetapi ingin melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Hormat, mengagumi. Itu yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Dan itu adalah permulaan dari hikmat. Sekarang kita baca Mazmur 25 ayat 12-14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kalau kita semua takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi dan segala kekayaan di dalamnya. Dengan kita takut akan Tuhan, kita sesungguhnya menghormati, meninggikan jalan-jalannya Tuhan di atas jalan-jalannya sendiri atau jalan-jalannya dunia. Sehingga Tuhan dapat menunjukkan jalan yang harus dipilihnya di dalam keuangan. Jadi ini penting kenapa kita perlu hikmat. Nah, saya akan bawa Bapak Ibu masuk ke lebih dalam lagi. Dalam hidup ini ada dua jenis hikmat. Kita buka Yakobus 3 ayat 15. Ada dua jenis hikmat dalam hidup ini. Kita harus tahu bedanya.
hikmat yang bukan dari atas. Ini hikmat yang dari bawah. Jadi ada dua jenis hikmat, yang dari atas dan yang dari bawah. Yang dari bawah adalah hikmat dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Hasilnya apa? Ayat 16 berikutnya. Sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, kekacauan, segala macam perbuatan jahat, itu buah daripada hikmat dunia. Hikmat bukan dunia saja, hikmat dari bawah. Ada satu hikmat lagi yang kita perlu peroleh, hikmat dari atas, ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Buahnya, hasilnya ayat berikutnya. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi ada dua jenis hikmat di sini kita berbicara. Anda tahu nggak? Kedua-dua hikmat ini bisa memperoleh kekayaan. Jadi hati-hati. Ada hikmat dari atas, ada hikmat dari bawah. Untuk mengelola kekayaan butuh hikmat. Ada hikmat dari atas, ada hikmat dari bawah. Hikmat dari bawah bisa juga mencari dan mengelola kekayaan. Mau lihat buktinya? Kita buka Yeskiel 28 ayat 4 dan 5. Dengan hikmatmu dan pengertianmu, ini hikmat dari bawah, engkau memperoleh kekayaan emas dan perak, kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Ayat berikutnya, karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu dan buahnya engkau menjadi sombong. Kalau Anda baca Yeskiel 28, ini adalah personifikasi dari Lucifer yang jatuh menjadi iblis. Hikmat yang dari bawah bisa juga membawa kekayaan ke dalam hidup kita. Jadi kita harus sadar akan hal itu. Hikmat yang dari atas, kita juga mendapatkan kekayaan. Tapi ada damai sejahtera, ada kerukunan. Ini pentingnya untuk kita mengetahui bedanya. Kalau saya boleh sedikit bersaksi tentang apa itu hikmat dari atas. Nah, saya menyaksikan ini bukan dalam kesombongan, karena dari sinilah saya belajar mengenai sebagian dari hal ini. Waktu tahun 2010, saya bekerja di dunia sekuler. Tuhan belum memanggil saya ke dunia pelayanan. Jadi saya di sekuler kerja sebagai konsultan. Saya pernah mengalami kebangkrutan. Perusahaan saya akhirnya saya berhentikan karyawan saya bekerja dari rumah. Karena saya kan harus hidup. Saya melakukan pekerjaan konsultan keuangan. Saya hanya dibantu oleh satu tenaga yang bekerja untuk saya part-time. Dia kerja dari rumahnya, saya bekerja dari rumah. Lalu saya dapat lewat teman-teman saya dapat proyek konsultan, ada sampai 3-4 proyek saya peroleh. Ada yang nilainya 20 miliar, maksudnya nilai proyeknya segitu, bukan saya dapat segitu. Kalau konsultan dapatnya sedikit sekali, 0,5%, maksimal juga 1%. Ada proyek yang 20 miliar, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 1 triliun. Saya lihat 1 triliun, aduh mana mungkin lah dalam hati besar. Tapi saya nggak mengatakan nggak mungkin, saya cuma berkata begitu aja. Jadi pada waktu saya mengerjakan ini saya agak sedikit mengeluh kepada Tuhan. Gimana saya bisa mengerjakan ini semua pekerjaan ini. Saya sekarang kan sudah sendiri, ada orang yang bantu cuma setengah tenaga, part time.
Lalu Tuhan memberikan saya satu ayat dari Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 saya sudah berikan di sesi terakhir. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Konsep pengelolaan itu mulai saya mengerti secara perlahan-lahan. Jadi saya pekerjakan aja. Saya mengerjakan proyek dari yang paling kecil. Karena saya pikir yang paling kecil kan paling mudah. Sementara waktu itu saya butuh uang. Tapi Tuhan sudah memberikan kekuatan saya lewat ayat ini. Upahmu bukan dari proyek. Upahmu dari aku. Karena kita pengelola. Kalau saya melihat upah saya dari proyek, hikmat dari bawah masuk. Segala rekayasa akan muncul di benak saya. Oh, saya ahlinya. Saya pernah kerja di bank. Kalau soal rekayasa, saya tahu. Tuhan bilang upahmu dari aku. Saya ngerjain yang 20 miliar. Ini tahun 2010. Berapa bulan gagal. Gak dapet. Udahlah. Coba yang berikutnya. Yang 50. Coba gagal. Coba yang 100. Coba gagal. Coba yang paling besar. Kok gak gagal-gagal ya? Ada yang kasih lampu hijau pengharapan. Bisa ya Wan? Tapi beberapa teman saya bilang, gak mungkin lah Wan. Mana yang gue mesti dengerin nih ya. Upahmu dari aku. Lakukan sebaik-baiknya. Saya kerjain. Saya kerjain sampai sudah disetujuin dan mau tanda tangan. Mau tanda tangan besok, saya lupa harinya. Hari ini saya masih sibuk dengan semua pihak. Beberapa orang investor, yang si perusahaannya, notarisnya. Kita janjian akan ngumpul besok. Saya bertelepon di rumah saya untuk memastikan semuanya akan datang besok mau tanda tangan siang hari. Ditelepon satu, nggak ada yang angkat. Ditelepon satu, nggak dijawab. Ditelepon satu lagi meeting. Saya bilang kok pada cuek semua nih. Jadi nggak nih tanda tangan besok? Ada yang bilang satu lagi, ada satu yang jawab, wah Pak masih jauh Pak, masih banyak perbedaan, susah kita bisa tanda tangan besok. Saya ingat waktu itu siang hari, di rumah saya berjalan sambil berdoa di dalam roh. Saya berdoa, dan tiba-tiba itu ada sesuatu perasaan damai turun atas saya. Terus saya bilang, ya udahlah mau tanda tangan boleh, nggak tanda tangan nggak apa-apa. Ya kan, mau diapain saya pikir dalam hati, saya nggak mau ngejar. Lalu sorenya itu saya telepon salah satu petingginya, saya bilang gimana nih besok, jadi nggak tanda tangan? Ya udah kita ketemu aja Dewan. Tapi yang lainnya belum siap, bagaimana nih? Ya udah pokoknya kita datang deh. Ya saya datang ke tempat di mana kita akan tanda tangan. Saya datang jam 12, janjinya jam 12 sambil makan siang. Jam 12 nggak ada orang. Jam 1 ada satu orang baru datang. Jam 2 ada satu orang lagi. Satu orang lagi. Akhirnya jam 4 sore baru ngumpul semua. Kita tanda tangan jam 10 malam. Bukan dengan otak. Hikmat dari atas itu damai. Gak perlu dikejar-kejar. Gak perlu neko-neko, gak perlu begini-begitu. Kalau hikmat dari bawah, Anda bisa dikejar KPK, dikejarkan petugas pajak, dikejar penagih utang. Tapi kalau hikmat dari atas beda. Kita bukan pemilik, kita pengelola. Dan Tuhan yang melipat gandakannya.
Kepintaran kita nggak bisa. Sama seperti seorang wanita, seorang pria bersetubuh melahirkan anak. Itu bukan karena kesuburan, itu karena kuasa yang sudah dia berikan kepada manusia, beranak cuculah. Maka itu dia bisa melahirkan, mengandung. Jadi pada saat dibilang lipat gandakan kekayaanku, bisa Anda melipat gandakannya. Tetapi repotnya kita maunya pakai hikmat kita yang dari bawah. Belajarlah dari Salomo. Hikmat yang dari atas. Gimana caranya? Ya baca Alkitab. Kalau kekurangan hikmat, minta dari dia. If any man lacks wisdom, let him ask of God who will not. Dia gak akan mengungkit-ungkit. Anda mau nanya 100.000 kali, dia akan berikan hikmat 100.000 kali. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi let him ask in faith. Dia harus meminta dan menerima dengan iman. Jangan bimbang dan ragu, sebab orang yang bimbang dan ragu tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Kembali kepada Ibrani 4 ayat 2, mencampurkannya dengan iman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi, dua jenis hikmat dalam pengelolaan. Anda dipanggil untuk mengelola, Anda butuh hikmat. Hikmat dari atas atau hikmat dari bawah, Anda yang tentukan, itu yang menentukan apakah Anda terjebak di dalam tipu daya kekayaan atau tidak. Kedua, selain hikmat, dalam pengelolaan, Tuhan mau menjadikan kita berkat. Anda diberkati untuk menjadi berkat. Kalau Anda nggak mau menjadi berkat dan Anda tidak memberkati orang lain, Anda akan mampetkan karya Tuhan lewat hidupmu. Ayat di Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Anda beri dulu, baru nanti Anda diberikan lebih lagi. Bukan Anda terima dulu, baru Anda beri. Jangan dibalik. Itu hikmat dari bawah. Ya Pak, saya kan cuma punya 100.000. Ya 10% dari 100.000 kan 10.000. Berilah. Apa susahnya? Jadi dikatakan di sini beri dan kamu akan diberi. Apa yang ada padamu, berilah dari apa yang ada padamu. 2 Korintus 9 katakan begitu. Nah, di sini kita harus mengerti bahwa kalau kita melakukan ini, sudah pasti Tuhan akan menggenapi kuasa pelipat gandaan itu. Kita sebenarnya yang tidak menghidupinya, bukan dia yang menunda-nunda. Nah, ada satu kata di sini yang saya nggak pernah dengar orang ngajarin. Dan Anda perlu baca ini baik-baik. Di sini dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Selalu orang bicara mengenai materi. Sebenarnya ayat ini bukan bicara hanya materi, kuantitatif, tapi juga kualitatif. Baca baik-baik. Satu takaran yang baik. Bukan satu takaran. Takaran yang baik artinya it is wholesome, benevolent, menguntungkan, baik. Baik untukmu, kehidupanmu, rumah tanggamu, kesehatanmu. Utuh berkat itu. Jadi satu takaran yang baik akan diberikan kepadamu. Jadi Anda tidak hidup stres dan sakit-sakitan. Dan Anda gak dikejar-kejar sama kantor pajak dan hal-hal lainnya. Karena it is wholesome. Anda mengikuti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Maka itu ada Amsal 10 ayat 22 yang berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan dia tidak menambahinya. Ini bahasa Inggrisnya. Dia tidak menambahinya
dengan bukan hanya susah payah, penderitaan, sorrows. Anda tahu kata ini adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan nasibnya Adam dan Hawa setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka bersusah payah mencari nafkah. Jadi artinya kalau Anda memberi, Anda akan menerima sesuatu yang bukan membawa susah payah bagi hidupmu. Paham? It is good for you. Apa yang Anda terima setelah Anda memberi. Because it's the blessing of the Lord yang membuat kita kaya. Kata sorrow di situ dari bahasa Ibrani esep, meaning penderitaan, toiling, hurt. Itu Anda bisa lihat di Kejadian 3:17 itu kata akarnya sama, yaitu esep dalam bahasa Ibrani. Jadi Bapak Ibu, hikmat dan memberi adalah dua hal yang kita perlu lakukan di dalam mengelola kekayaan. Memberi kepada siapa? Memberi pertama kepada gereja, ministry, kegiatan yang memperluas kerajaan sorga di bumi. Karena Tuhan datang untuk memperluas kerajaan sorga di bumi. Di sini saya agak sedih melihat di luar sana di YouTube pengajaran yang menyerang perpuluhan. Wow. Boleh saya sedikit singgung biar Bapak Ibu punya pengertian yang benar mengenai perpuluhan. Banyak yang bilang itu kan di bawah Taurat itu legalisme. Whatever you wanna call it. Apapun yang Anda mau sebutkan mengenai perpuluhan. Sekarang saya tanya kepada Anda. Apa yang Anda lakukan dengan perpuluhan? What do you do? Memberi. Anda kan gak membunuh siapa-siapa. Benar gak sih? You are giving. Kepada siapa Anda memberi? Kan bukan kepada perampok, pembunuh. Anda memberi kepada gereja. Kepada ministry, kegiatan rohani. Apa salahnya sih? Buat apa orang di sana meributkannya legalisme, Taurat dan segala macam? Why? Itu kan pemberian itu kan sesuatu yang baik. It is more, you are more blessed by giving than by receiving. Kisah Rasul 20 ayat 35. It is more blessed to give than to receive. Jadi give aja. Apakah itu perjanjian lama, perjanjian baru? It's a good thing to give. Bener gak? Jadi ngapain orang menentang perpuluhan? Bagi saya itu kebodohan. Justru itu yang menghambat berkat di dalam kehidupanmu. Karena Anda ikut-ikutan percaya sama orang yang gak ngerti kebenaran. Padahal dia memberikan kepada kita berkat and it's wholesome. Itu utuh, baik untuk kehidupanmu, keluargamu, masa depanmu. It's good. Tetapi ada orang yang mempretelinya seolah-olah ini perjanjian lama, ini Taurat, ini, itu. That's not good. Gak benar itu. Sama sekali salah. Saya bisa berikan kepada Anda ayat-ayat untuk mendukung perpuluhan. Tapi saya gak mau mengakunya sekarang. Karena waktunya sudah tidak ada. Tapi you are missing out on the greatest blessing kalau tidak memberikan perpuluhan. Saya beritahu kepada Anda. Ini sangat penting. Abraham tidak pernah hidup di bawah Taurat. Dia memberikan perpuluhan. Tapi kita selalu membanggakan keturunan Abraham. Kasih perpuluhan enggak? Enggak. Maunya imannya doang. Waduh. Dan yang diungkit-ungkit Tauratnya. Keseimbangan di dalam menyampaikan kebenaran firman nyaris hilang belakangan ini. Hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Anda harus mencerna kebenaran firman Tuhan dalam keutuhan, dalam keseimbangan. Ya, ini penting untuk kita pahami. Lalu ada banyak jenis pemberian di Alkitab. Ada yang namanya perpuluhan, ada yang namanya buah sulung, ada yang namanya alms, sedekah, ada yang namanya pemberian, ada banyak. Tapi saya
nggak terlalu mengerti. Yang saya ngerti perpuluhan, ya itu aja yang saya lakukan. Saya bantu juga yang hal-hal yang lain. Dan karena saya tidak mau dikendalikan oleh uang, saya sudah sepakati dalam hidup saya setiap Januari 1, saya memberi lebih dari tahun sebelumnya. Terlepas dari berapa penghasilan saya. Saya nggak mau ditentukan berapa penghasilan saya menentukan berapa yang saya mau beri. Karena saya sudah tahu kebenaran ini. Sampai sekarang saya masih hidup tuh. Saya masih bisa keluar negeri. Anda harus tahu bagaimana mengelola keuangan. Mengelola keuangan bukan berarti Anda menjadi orang yang memiliki 1 triliun. Bukan. Tuhan peduli kepada karakter dan keutuhan hidupmu. Itu yang Tuhan pedulikan. Jadi kalau kita nggak mengerti konsep daripada pengelolaan dan semua hal yang terkandung di dalamnya, you gonna miss it. Anda akan meleset dari tujuan ilahi atas hidupmu. Padahal dia ingin sangat melihat kehidupan kita diberkati. Saya berhenti di sini. Sebenarnya masih banyak lagi yang saya bisa bagikan, tapi waktunya sudah cukup. Mungkin nanti di lain kesempatan saya akan sharing lagi mengenai keuangan. Saya undang kita berdiri, saya mau berdoa untuk kita semua. Mari bangkit berdiri. Nanti kalau Bapak Ibu ada pergumulan, khususnya juga mungkin mengenai keuangan, kesehatan, maju ke depan. Kita minta hikmat Tuhan, hikmat yang dari atas, yang disediakan untuk anak-anaknya. You do not have because you don't ask. Yakobus 4 ayat 2, kamu nggak dapat karena kamu nggak minta. Minta kepada Bapakmu di sorga. Dan kita akan sepakat dengan Anda bahwa Anda akan menerimanya hari ini untuk apa yang menjadi pergumulanmu, khususnya keuangan mungkin. Dan Anda akan lihat kekayaan akan mengalir kepada anak-anak Tuhan yang percaya kepada kuasanya dan janjinya dan maksud dan tujuannya atas hidup kita. Bapa di sorga, kami mengucap syukur bahwa kami hanya baru sedikit memahami kebaikan-Mu, rencana-Mu, karya-Mu yang begitu luar biasa. Dan semakin dalam kami memahaminya, semakin kami lihat betapa hebatnya Allah yang kami sembah. Kami mengucap syukur bahwa Engkau punya rencana yang luar biasa atas setiap dari kami. Mungkin kami sedang bergumul dalam hal keuangan. Mungkin karena kami selama ini kami menjalankan hikmat dari dunia yang dari bawah. Yang kami keseret-seret olehnya. Kami terjebak di dalam hutang piutang. Terjebak di dalam kerjasama yang salah. Oh Tuhan, kami mau berbalik, berubah haluan, bertobat. Dan kembali kepadamu. Kami butuhkan hikmat dari atas. Hikmat yang membawa damai sejahtera, kehidupan ilahi yang utuh atas anak-anak-Mu di tempat ini. Kami sepakat itu akan terjadi di dalam setiap anak-anak-Mu yang butuh hikmat atas usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku melepaskan berkat-Mu, anugerah-Mu atas mereka. Dan kami percaya kami akan melihat itu terjadi. Tidak akan ada orang-orang yang berhutang di tempat ini. Tapi mereka menjadi orang yang memberikan piutang kepada orang lain. Karena mereka adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Wah, luar biasa banget ya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua pasti diberkati, amin. Terima kasih Pak Irwan yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kami semua sangat diberkati. Bagi yang ingin mendengarkan kembali pengajaran hari ini, ataupun sebelumnya baik devotion ataupun healing, dapat mengunjungi YouTube kami AWM Charis Indonesia dan dapat mengunjungi sosial media kami yang tertera di layar. Charis Bible College telah membuka pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran 2024. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa membuka link website kami di charisindonesia.org. Kami menginformasikan bagi saudara yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan dapat menghubungi nomor yang tertera di layar setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 16. Pada kesempatan ini kami ingin mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mendukung pelayanan Andrew Wommack Ministry Indonesia sebagai partners. Dengan memberikan donasi yang akan mendukung bukan hanya kegiatan ministry ini saja, tetapi untuk perluasannya.
Kami sangat rindu untuk membawa pesan Injil anugerah dan kasih Allah ini kepada seluruh masyarakat Indonesia di setiap pelosok negeri ini. Informasi mengenai partners dapat dilihat di link website kami awmindonesia.net. Sekarang kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan untuk mendukung acara devotion ini. Sebelum kita memberi persembahan, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1-3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan adalah gembala kita yang selalu menyediakan semua kebutuhan kita sehingga kita tidak akan kekurangan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tak habis-habisnya dalam hidup kita. Dan kita bersuka cita sebab Tuhan memberkati kita sehingga kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang hebat atas kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan yang indah bagi setiap kami, untuk menabur benih bagi kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh sangat bersuka cita Tuhan. Dan kami berdoa saat hari ini Tuhan, untuk para partners dan donatur yang sudah ambil bagian dalam ministry ini. Kami katakan ya Tuhan, mereka dipelihara dan kami percaya apapun yang mereka kerjakan Tuhan sudah memberkati dan mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil. Kami memberkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, cita-cita mereka dan pengharapan mereka di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Mereka akan hidup dan menikmati kasih karunia dan penyediaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.